Ya, kembali lagi di 599 FM by Irfan Kur bersama gua Irfan Kurniawan dan ini di samping gua ada kakak gua. Siapa? Oji, Oji. Oji, Gimana kabarnya Oji? alhamdulillah baik, baik. Gimana ini apa sih? Mas Bahlil. Mas Bahlil, Ya. kumaha tuh? Gimana efeknya sangat-sangat menyeramkan ya. Seperti cerita yang akan kita bawakan. Gimana bridging? Gimana bridgingnya? Bagus. Yang akan sangat seram. Jadi sini menurut kami akan membawakan dua atau mau berapa? Dua boleh, satu juga boleh. Ya, dua atau berapa aja lah ya sebisanya ya, atau dua lah, dua pengalaman horor kami. Tapi ini true story ya, bukan ngarang kan, true story. Jadi kalau nggak serem-serem amat ya, namanya juga true story. Kawan sih. Asik sendiri. Ngomong dong. Tadi tanggapan kia. Oh, itu untuk tadi tanggapan bingung rek ngomong naon deui, tanggepin dong. Jadi siapa dulu? Ipan heula atau Auji? Ipan Halawe. Sekali awalnya Ipan Auji. Ya. Dimulai dari gua dulu. Wah. Dari NT dulu. Jadi ini Lain cerita di mana di rumah ini? bebas kan pengalaman asli. Nah, cuman emang Ipan mah kebetulan ceritanya dua-duanya ada di rumah sini. Ada dia, tapi pas Oji masih di sini. Ada dua nanti diceritain. Tapi emang dua-duanya pas Auji masih kena di sini sih. Nah, jadi yang pertama tuh waktu gua masih kecil. Lupa lagi si umur nate seberapanya. Di sekolah, Waktu itu di teh. sekolah. Enggak. Jangan dipotong dong. Tadi sedang apa Juna? Dia lagi nyerita. Pokoknya waktu kecil, jadi si bapak teh masih kebetulan kan bapak kami itu dulu almarhum jualan bubur kan ya. Dan sore-sore itu masih ada di depan rumah kan. Oh, jadi jualan Sore-sore anak kan. kedua. Jualan kedua itu ada di depan rumah kami sore-sore. Nah, waktu itu tuh kejadian waktunya kayak gitu, sore-sore. Si bapak teh masih di rumah lah nya. Masih di depan. Masih di depan rumah gitu. Nah, jadi guys, kan sebelum keliling kan si bapak teh almarhum teh jualnya keliling. Cuman sebelum keliling pasti selalu diam dulu di depan rumah gitu buat awal-awalannya gitu. Nanti agak sorean dikit baru keliling Ya lagi, betul. gitu. Nah di depan rumah kan di depan tembok. Nah di tembok itu kan di dalamnya kamar. Gimana? Itu kan dulu kamar. Oh iya. Yang sekarang berubah jadi TV, ruang keluarga, kan dulu kamar. Nah dulu teh kamar di situ teh. Nah gua karena waktu kecil dulu kan disuruh tidur siang sama si mama. Pulang main layangan dulu teh. Nah gua tuh tidur sambil masih bawa bandringan. Kumahanya nggak bandringan teh nggak bayangkeun. Golongan. Bandringan tempat ini gening tempat kenur. gelasan Gelasan, leutik kan gelasan mah leutik. Gelasan teh Indonesia kan gelasan. Gelasan teh kan leutik. Nggak tahu lah guys ya. Jadi di layangan teh guys ada yang kayak benang, kalau Sunda mah kenur. Itu bentuk yang panjangnya gitu. Tapi biasanya di bagian depannya tuh kita taruh Gelasan buat ngadu. Gitu. Jadi benangnya yang tajam gitu. Nah, ini bekas wadah gelasan di tali yang buat digini-gini buat ngabandring. buat ngabandring. Aduh kumaha sih Indonesia ngabandring. Ya itulah pokoknya ini bayangin si bekas wadah gelasannya terus ditali gitulah buat ngebanding panjang. Nah, posisinya kan gua waktu itu dipaksa tidur, sebenarnya nggak mau tidur kan, namanya juga anak kecil bandel. Disimpanlah si bekas bandingan tuh di samping badan gua. Nah, gua mencoba tidur, nggak tahu mimpi, nggak tahu apa. Jadi waktu itu teh kayak gua bangun tidur, tiba-tiba si bekas benangnya ini loncat. Kan ini kasur nih, anggaplah segini kasur nih. Segini kasur, gua tiduran, tiba-tiba loncat ke depan kasur. Sampai keluar kasur. Wah, gitu. Alami sekali. Iya, bener. Jadi ya itu mah kan kayak apa ya, mungkin ada ilmiahnya mungkin ya, poltergeist atau apa yang barang-barang ini sendiri. Jadi tapi posisinya memang lagi tidur itu. Lagi tidur,
terus kebangun, mungkin nggak tahu itu juga, nggak tahu memang kebangun, nggak tahu di alam mimpi pokoknya. Jadi waktu itu kebangun, si wadah bandringan yang ada di pinggir gua ini tiba-tiba loncat gitu, wih, gitu doang coy. Tapi kayak pas udah bangun itu teh kejadian apa pas tidur golongan ada di sini. Pas bangun tiba-tiba pindah apa lihat loncatnya apa gimana? Kayaknya sempet bangun lihat loncatnya, kayaknya sempet tidur, gua tuh sempet tidur. Nah, terus kebangun lah. Nah, itu teh nggak tahu kebangun atau kita kalau positifnya mah nggak tahu lagi mimpi itu teh. Lihat, jadi gua tuh lihat baru bangun, mata masih lulungu, naon di bahasa Indonesia. Masih lulungu, tiba-tiba si bandringan ini tuh loncat gitu. Loncatnya jauh, bener-bener loncat ini pinggir nih. Loncatnya tuh gini, itu bukan kegeser gitu. Jadi loncat gini ya. Waktu kecil, tiba-tiba ada sia gitu. Ya. Nah itu juga suara hantu langsing. Nah waktu itu kan karena masih kecil, jadi ya udah nggak diceritain ke kakak-kakak, nggak diceritain ke orang tua, tapi itu karena waktu itu sih ngerasanya nggak takut ya. Jadi kayak kejadian udah nggak tahu kayak kayak udah lewat, nggak tahu ya terlalu kecil jadi belum terkontaminasi sama suatu hal yang horor mungkin. Ya tapi itu masuk ke core memory, soalnya masih inget sampai sekarang. Kejadian itu plek ketiplek masih inget, suasana kamarnya masih inget, suasana sorenya masih inget guys. Itu gua bangun tidur tiba-tiba loncat itu. Wing gitu. Kebayang lah umurnya guys ya. Iya. Soalnya itu terus tadi. Lumayan ya. Ya lumayan lah. Soalnya masuk core memory sih, tapi entah kenapa ya waktu itu mah nggak takut dan nggak cerita juga, baru cerita sekarang kan. Ya, tapi kalau sekarang dipikir-pikir deh mah horor. Ya mungkin kalau lamun gua yang sekarang mungkin takut ya. Karena waktu itu masih kecil juga, belum terkontaminasi horor, jadi ya biasa aja. Itulah cerita pertama gua. Iya, tapi berarti belum sekolah? Belum kayaknya. Belum sekolah, masih nonton Teletubbies itu guys. Berarti bocil guys, kelihatan kayak gitu ya. Kejadian kayak gitu. Penampakannya sih nggak ada, cuman ya itu ya poltergeist lah itu ya. Nggak tahu itu ilmiahnya. Poltergeist itu ilmiah bukan sih? Kayaknya mah nggak tahu. Tapi bisa tanya AI lah. Ya cari aja lah. Pokoknya mah itu nggak ada penampakannya kejadiannya. Cuman emang kayak poltergeist lah. Jadi kayak barang-barang tiba-tiba loncat gitu. Cuma waktu itu cuman si wadah bandringan ini yang loncat. Udah gitu doang sih sebenarnya. Tapi itu gitu doang ya lumayan lah. Apalagi kalau misalkan dulu mah kalau ada yang tahu film kayak sosok dokumenter, padahal mah film kayak apa sih dulu Paranormal Activity ya, itu tuh lihat barang-barang yang di film itu tuh loncat-loncat gini guys. Dulu mah serem serem gitu teh. Cuman karena emang gua waktu itu masih kecil, jadi ya gitu biasa aja waktu itu mah. Cuman dipikir-pikir mah serem cuy. Masuk core memory lagi, inget sampai sekarang udah tua gini ya. Ya itulah cerita pertama. Coba Aoji kumaha cerita pertama? Ya, cerita pertama dari saya emang nggak bisa gua-guaan ya, nggak pantas ya emang gitu ya. Jadi, nah, lamun Awajima dulu sama terkecil, sama juga ada hubungannya sama Bapak. Makanya bukan hubungan langsung sih ya. Cuma itu kejadiannya lagi kecil guys, tapi ini mah udah SD, cuman masih inget sampai sekarang. Kejadiannya sama di sini. Di rumah ini ya? Ini nggak literally di rumah ini sebenarnya. Oh iya. Nanti ya. Kayak gini nih. Jadi malam-malam kan kayak tadi diceritain sama Bung Irfan ya. Cerita sama Bung Irfan tadi. Bung Binder kemana ya? Ya. Sama Irfan tadi diceritain kan kalau bahwa almarhum bapak kami itu kan waktu masa jualannya itu kan 2 kali dalam sehari itu, jadi pagi siang sama sore malam gitu. Nah, ini waktu malamnya guys, dulu itu biasanya kadang kami ini anak-anak itu masih kecil belum tidur tuh, kadang nunggu bapak gitu ya. Nunggu bapak pulang lah sekitar jam 11-an kan, dulu ya? Dulu kadang bawa makan, bawa apa gitu ya. Dulu waktu pulang tuh biasa gini pan, bapak pulang kan bantuin tuh bawain barang ke dalam gitu ya. Nah pas kali itu teh malam-malam teh bapak pulang,
Oji teh biasa bantuin gitu. Nah, pas barang anu tadi kan si gang teh kan kita di gang guys lah ya. Kita di gang tuh udah sepi pisan, namanya juga jam 10-an malam gitu, udah sepi. Zaman dulu mah kayak zaman sekarang jam 10 masih ramai, dulu mah sepi guys asli. Ini sebenarnya gua bisa tebak sih tapi lanjutin. Sepi gitu Nah, kan. Sepi. Nah, pas masukin barang terakhir, nggak tahu kenapa pas masukin barang, pas ngambil barang di rodanya guys, di gerobaknya gitu ya, saya teh Oji teh nengok ke sebelah kiri guys. Jadi ini roda, ini saya, ini di sini ngambil barang, kepala nengok ke sebelah sana, itu jalan guys. Jalan itu teh. Nah di ujung gang teh lihat ada cewek, cewek duduk. Jadi rumahnya di ujung gang sana teh lapang dulu mah guys. Sama ada rumah, ada rumah teh ada dipannya gitu di terasnya teh. Ada cewek, rambutnya teh masih inget lah, rambutnya teh ya masih lepek gitu ya. Lepek duduk di teras di ujung gang itu. Jadi rumah di ujung gang itu ada terasnya, ada dipannya. Si cewek tapi di buka panjang masih nyisiran. Nyisiran gini kieu saja kieu aja itu aja keletik beda meureun jeung Ipan teh sieun ujung sieun atuh. Udah tahu horor berarti udah tahu juri gitu. Udah tahu juri. Dulu teh diliatin nya. Udah emang diliatin cuma duduk terus sambil nyisir gitu dah. Memang apa sih mungkin halu, mungkin bisa halu, bisa memang orang benar, tapi guys jam 10 malam nanaonan nyisir di teras gitu. Nyisir di teras tuh nanaonan lamun misalkan jelema juga nya, kalau misalkan orang juga nya pengen bilang ngapain gitu. Kan biasanya mah kalau orang abis mandi rambut masih lepek mau ngangin-ngangin biasanya pagi, bukan tengah malam kan. Atau literally habis mandi sore lah gitu. Sore nggak malam lah, apalagi tengah malam kan. Jadi kayak nggak normal gitu. Nya pas ngeliat itu teh, pas lihat itu teh udah nggak cerita ya sama orang tua, sama si mama sama si bapak mah nggak cerita, cuman ya langsung masuk nggak mau keluar lagi. Kalau itu mah udah. Guys, bayangin guys jam 10 malam, umur segitu, saya jam 10 malam, sepi di ujung gang ada cewek, rambutnya panjang lepek nyisiran kan. Kebayang tuh guys. Ya. Takut. Maksudnya mengerikan sih itu sih. Ya buat saya mah sampai masuk ke memori sama kayak Ipan barusan, ya cukup serem lah. Serem sih, cukup serem. Tuh. Ipan kirain teh ini semoga nggak jadi cerita kedua Aoji nya. Yang apa tuh anu pernah kadang suara nyinden nepi ka heboh tetangga, ingat gak? Nanti teh ingat atau Aoji? Jadi kieu ya cerita teh. Ieu mah jiga nama lebih malam lagi deh. Jadi si bapak geus balik gitu, udah pulang gitunya si bapak teh. Udah beberes lah segalanya, pokoknya mah udah pada tertutup lah, udah sekitar hampir jam 12-an lah guys. Tiba-tiba tuh ada suara sinden. Iya bener. Hanya ingetnya teh tanyakan si mama, tapi si mama teh inget jam 11? Hampir jam 12. Soalnya si bapak geus beberes, geus tutup lah, imah teh geus rapi. Nepi ka tatangga kalaluar. Tetangga jadi lain orang hungkul nu ngadangu. Tuh inget aja kan? Asli. Bapakna asri. Jadi ada tetangga. Kela. Nyinden apa suara bel mah? Nyinden. Suara nyinden. Oke lah, misalkan mungkin semuanya bakal ngomong, oh itu mah mungkin ada acara. Mungkin kan. Tapi ini nyindennya nggak ada ininya, nggak ada pengiringnya. Nggak ada suara pengiring. Jadi cuma nyanyi doang. Hari ring teh apa tuhnya Indonesia teh? Hari ring lah pokoknya mah nggak ada suara bandnya lah. Itu lah. Jadi nggak ada suara gitarnya, nggak ada suara gamelannya, cuman literally cewek lagi nyinden. Sampai tetangga kita gitu ya, Bapak Asri lah sebutnya. Bapak Asri itu sampai keluar. Ini sebelah sampai keluar. Bapak Asri kan jadi guys di sebelah kita tuh ada gang buntu. Cuman satu badan orang dewasa lah ya. Itu teh sebenarnya tanah tuh bukan punya kita, bukan punya tetangga rumah kita, nggak tahu gimana ceritanya. Jadi itu bener-bener si gang itu teh nggak berani kita ngegeserin rumah, ngeluasin rumah jadi nempel. Iya. Nah jadi ada jeda itu kan, sampai Bapak Asri masuk ke gang situ. Nana Adi dulu teman gua, tetangga gua kembar ya, Nana Adi itu sampai keluar buat nyariin sumber suara. Buat nyariin sumber suaranya.
Bapak Asri yang paling heboh mah, maksudnya nyarinya paling rajin, terus Bapak Rudi. Oh ya? Lain orang kok. Info guys, Bapak Rudi teh itu teh rumahnya teh beda gang, jadi udah ada belokan gitu. Iya, lumayan. Berarti Kadangu. Nah, waktu itu teh kita teh nyari-nyari, terus sama kita juga pikirannya mungkin ada acara, tapi dicari-cari nggak ada acara. Soalnya yang paling aneh tuh soalnya nggak ada iring-iringannya, itu nggak ada bandnya, jadi cuman cewek nyinden aja. Nah, waktu itu teh kita berhenti waktu suara itunya berhenti, jadi berhenti nyari. Jadi sampai sekarang tuh kita nggak tahu itu tuh suara sumbernya dari mana dan siapa. Oh, jadi pas pada heboh terus nyari teh, suaranya teh masih ada. Scary guys. Masih ada. Dan itu tuh kita Bapak Asri, kita juga gua juga masih kecil gitu. Ini kakak gua juga nggak tahu lagi nginep mungkin di rumah temen. Nggak tahu. Soalnya itu gua udah sekolah, Ipan di sekolah. Oh, SD. Nah, di situ lagi nginepnya. Kita berhenti karena suaranya berhenti. Jadi berhenti dicari. Jadi sampai sekarang si sumber suara si wanita yang sedang nyinden itu tuh nggak tahu dari mana. Jadi dan gini guys, pada masa itu kan belum marak handphone. Belum marak handphone. Paling kalau misalkan ada orang nyetel musik play musik kalau nggak di radio, di kaset VCD, dan sangat nggak wajar kalau ada suara nyinden yang suara sindennya doang gitu. Nggak wajar kalau nggak ada iring-iringannya gitu. Nggak ada suara bandnya. Kalau misalkan dari radio atau VCD pasti ada suara itunya, musiknya. Si Mas Riwe. Mas Bapak Eko. Oh ya? Riwe. Ya gitu? Iya. Orang skipnya iya guys. Orang skip deh. Itu rame banget, soalnya bukan cuman gua dan keluarga doang yang denger, makanya tetangga kan sampai keluar ya. Mungkin positifnya mah emang itu lagi ada acara lah. Di mana ya? Di mana, dan anehnya tuh ya berhenti. Jadi pas kita cari beberapa menit lah, ada 10 menitan tuh berhenti. Jadi kita berhenti nyari. Dan semuanya juga tertuju pada si Emas. Kan gamelan sinden Jawa bukan Sunda. Ya, karena kan yang suka nyetel lagu, nyetel musik dulu tuh di sini ada tetangga dia sebutnya si Mas gitu. Si Mas nyetel lagu Jawa gitu. Dan ternyata si Masnya malah ikut nyariin. Berarti kan bukan dia. Jadi guys, kirain tuh tadi teh oh sinden teh oke lah, sindennya bisa nggak tahu sindennya Jawa gitu. Jawa Sunda ya, bukan sinden Sunda. Bukan sinden Sunda, di sinden Jawa. Jadi angga dibandingkan ya rek nyarita atau aja heula di jedah heula. Scary guys, sebenarnya ada. Kalau aja masih kene, kenapa yang kejadian yang tadi saya skip ya, nggak tahu tuh. Atau kayaknya lagi nginep jadinya nggak masuk ke memori mungkin. Ya. Ada kejadian di rumah ini guys. Itu jadi maling nanti. Ini kita kan syutingnya di rumah ya, di rumah sendiri. Rumah sendiri. Ini mah literally di rumah ini guys. Jadi nanti lagi lah ceritanya kalau nggak di rumah ini. Wah tuh bae we atuh. Ini mah Ipan ge soalna nu kadua di imah ieu. Ipan deui. Nah, ini cerita yang kedua. Yang tadi mah bonus ya, bonus story yang tadi. Ini yang kedua, gua tuh posisi masih SMK, dan si rumah ini teh baru direnovasi jadi yang sekarang ini. Kan dulu mah nggak kayak gini kan. Baru direnovasi yang sekarang ini. Nah, sebenarnya gimana ya metainnya tuh? Ini sebenarnya ini ruangan ini tuh ruangan tengah kan. Ini yang di belakang kamera tuh ada 2 kamar. Nah, dulu waktu kakak gue yang pertama baru nikah masih tinggal di sini, jadi masih ke kamar yang satu itu yang di belakang kamera sebelah kiri. Nah, ini kakak gue dulu di yang sebelah kanan. Nah, gue sebagai bungsu belum punya kamar kan. Jadi gua di sinilah, di sini tidurnya, dan di depan ini di celah-celah kamar 2 kamar ini tuh dulu lemari ini kan sama TV ini. Kan? Di situ. Di sini di tengah. Nah, gua tuh kan tidur di sini nih. Nah, waktu itu, ini juga sama sih seperti cerita pertama yang nggak tahu beneran, nggak tahu mimpi ini mah. Karena kan sebenarnya gua juga nggak terlalu percaya hal-hal goib kan. Maksudnya percaya hal goib, cuman kalau hantu tuh kurang percaya.
Jadi kalau positifnya mah mungkin gue lagi mimpi, waduh, kayak gini ya. Namanya di gang ya guys ya. Wajar kalau bocor-bocor ya, ini juga mic-nya murah, gampang bocor. Jadi gue lagi nggak tahu jam berapa, pokoknya gue tidur biasa, terus tengah malam, nggak tahu jam berapa, jam 2-an mungkin, jam 2 tengah malam, gue seperti biasa kebangun, terus gue posisi lagi tidur, terus posisi kayak gini, terus gue nengok ke kiri, pas nengok ke kiri, ternyata kayak ada pocong bentuknya kan. Tapi si pocong kita tuh di situ ke kiri itu, pokoknya ke arah kiri itu guys, ke sini ya. Ada tangga buat ke bawah. Nah itu gua tuh lagi di tengah-tengah gini nih. Nengok ke kiri, ada pocong. Dia tuh loncat-loncat ke arah tangga. Nah si pocongnya itu waktu itu kayak tinggi gede dan kayak semi transparan, jadi opacity-nya 50% lah kalau di editing mah. Jadi kayak masih kelihatan kayak semi tembus pandang gitu. Dia loncat ke arah tangga. Nah pas banget di depan tangga. Jadi si pocong kan asalnya gini. Dia kayak ngelebarin gini tuh, kayak sugar glider. Jadi dia ngelebarin tangannya kayak gini, dua-duanya gitu. Nah ini ada rumah kayak sugar glider. Nah habis gitu dia terbang ke atas, tembus ke langit-langit. Asli. Nah di situ gua kayaknya tidur lagi deh, soalnya abis dari situ gua nggak inget kejadian selanjutnya apa kayaknya mah. Ya itu tidur kayaknya. Jadi gua tuh ngelihat si pocongnya tuh sambil ngucek-ngucek tangan. Nah di situ juga anehnya itu, padahal gua udah SMK ya. Di situ pas posisi kejadiannya gua nggak takut. Nggak takut waktu itu teh. Pas bangun juga nggak keinget pas di sekolah. Berangkat sekolah kan, pas di kelas sekolah kan inget aja kemarin teh mimpi aneh gitu, pocong gitu. Nah dan itu juga masih core memori sampai sekarang, masih jelas kejadiannya, jelas masih ada di memori, suasana juga. Mimpi. Kayaknya mimpi sih itu. Soalnya habis si pocongnya terbang itu melandas, itu nggak inget, maksudnya nggak inget kelanjutannya. Gue langsung tidur lagi atau gimana, pokoknya kayak nge-skip langsung bangun tidur pagi-pagi ya. Dia ngomong mimpi. Kayaknya sih mimpi. Guys. Ya dan for information aja guys, karena di rumah ini yang di atas kan cuma gua nih yang tidur sendiri. Kakak gua udah misah-misah. Jadi kalau misalkan si pocong itu mau landas lagi ke darat di sini ya takut juga tuh. Ya mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan. Pocong sugar glider guys. Ya, jadi itu sih kayaknya masih mimpi sih. Ya namanya true story kan ya. Jadi nggak akan mungkin lebay gimana. Gitu guys. Jadi ya segitu dulu. Ya aujian atuh. Aujian kan udah malam guys. Nanti kita lanjut lagi. Tapi ada sih cerita yang di rumah ini mah sebenarnya tuh sisi, tapi sebenarnya yang bisa nyeritain mah si AA. Tapi ini mah kakak kita lagi lah. Ini mah literally di rumah ini, terus literally sama tadi kayak bikin heboh tetangga. Nantilahnya soalnya sama guysnya di rumah ini nanti, terus nanti yang bisa ceritain jelas sebenarnya si AA, kakak kita juga guys. Ya. Terus nanti next episode kita ini aja ya, ngejelasin pengalaman kita atau hal-hal kita pas zaman naik mesai. Ya. Atau ayeuna wae gitu nya ceritakeun. Ayeuna wae saya. Jadi guys dulu kita sering dengerin Nightmare Site, yang nggak tahu searching aja itu di radio Adan FM Bandung. Ada acaranya Nightmare Site, jadi acara cerita hantu-hantu gitu, kayak audio drama ya di radio. Nah dulu kebetulan marak ada nomor kalau ditelepon nangis, inget kan itu ngabelaan meuli pulsa. Ieu mah tahu. Urang mah apalna mah jeung mah nu ditelepon Mr. Gepeng, itu mah tahu. Telepon Mr. Gepeng. Kelanya
Hah? Engke lah nya. Ipan gitu. geus kagok, Ipan mah ieu. Nu Ipan we nya, nu Mr. Gepeng mah engke. Geus kagok. Sugan teh mau barangkali mau bikin episode khusus ngomong misteri jam dulu. Ya, 80-an. Iya. Kagok lah ya. Jadi tapi iya ge Ipan ternyata plot twist akhirnya. Ya, itu ceritanya tahun sabaraha? Apa ya, kita masih dengerin naik verset bareng di bawah. Ya Ipan SMP juga kan. Ya. Soalnya ojinanya teh kan jadi si acara itu teh memang booming banget ya. Memang dari zaman dulu, dari jangankan Ipan. Saya juga masih kecil gitu, tapi sempat vakum, tapi sempat ada lagi nanya ini yang tahun berapa nih. Dan gitu. Sampai sekarang juga masih ada. Kalau kalian mau dengerin setiap malam Jumat. Kayaknya ini bukan yang saya kecil menurutnya. Enggak, Ipan SMP. Ipan SMP. Kisaran udah lulus kali ya? Enggak. Iya, SMA akhir tuh. Pokoknya mah ya itulah, pokoknya mah zaman-zaman kita masih dengerin. Berarti tahun 2007 2008 kali ya? 2009 lah, 2009 2010. Gua kan lulus SD 2009. Jadi 2009 lah guys ya. Masih ada HP Nokia, HP pertama Ipan, HP Cinitnit, Nokia 2600, masih operator tri masih baru tuh. Nah, jadi ada nomor, waktu itu kan pernah nelpon nyobaan. Jadi kita tuh patungan buat gosok voucher tri, buat nelepon nomor itu. Itu tuh gua pribadi yang tahu dari temen gua. Ini kalau ditelepon suaranya tuh pas yang jawab tuh suaranya nangis satu. Masa sih lupa. Nah, kita berdua tuh kan nyobain tuh di bawah sambil dengerin naik Medside, ditelepon, ternyata beneran nangis. Oh iya, ingat. Nah, nomor itu ingat. Ternyata pas ditelepon tuh kayak gitu. Nah, kita tuh sampai patungan baru sebentar tuh udah habis. Nah, ini plot twistnya. Ternyata itu adalah kayak zaman dulu teh kayak apa ya? Kayak telepon hiburan. Ya. Nah, kayak telepon hiburan, ternyata itu teh emang ada dari salah satu tabloid, cuman gua lupa tabloidnya. Ini juga gua tahu gara-gara dengerin salah satu podcast lah, pokoknya. Ternyata itu teh emang layanan hiburan aja. Ya. Yang sangat menyerot pulsa. Katakan waktu itu baru sebentar pulsa udah habis. No, jadi si tarif untuk telepon ke nomor itu mah beda. Kayak misalkan nomor biasa gitu, kalau misalkan Ojin nelpon ke Ipan tarifnya sekian, kalau nomor itu mah lebih mahal guys. Lebih mahal karena di batian deui kan. Ternyata itu bukan hantu beneran, hantu beneran juga bisa punya HP itu terlalu apa gitu ya. Tapi kan dulu mah kita masih polos, emang mikirnya itu beneran, takut beneran. Enggak, bukan kita doang kayaknya. Iya, pokoknya mah yang di zaman-zaman itu orang-orang seusia kita pasti mikirnya itu beneran. Karena memang zaman dulu mah informasi nggak terbuka sekarang, nggak segampang sekarang cari informasi itu. Jadi gua gitu juga kan sebenarnya sampai sebelum dengerin podcast itu masih bingung tuh itu tuh sebenarnya apa. Ternyata emang layanan hiburan gitu yang buat penyedot pulsa. Jadi begitulah. Iya. Jadi gini guys, mulut tuh memang namanya informasi itu mulut ke mulut ya. Masih terbatas lah, walaupun udah ada HP. Jadi disangkanya kalau memang nelpon ke itu memang hantu asli itu yang angkat. Padahal layanan berbayar guys. Layanan berbayar aja brengsek pisan sebenarnya. Yang bikin kesel tuh karena dulu kita nganggapnya beneran, itu sampai patungan pulsa buat telepon itu gitu. Baru sebentar udah habis aja. Kayaknya untuk selama di atas 3.000 deh itu. Pokoknya mah kita teh nggak tahu voucher waktu itu patungan voucher itu nggak tahu berapa lah. Pokoknya mah se-voucher itu langsung habis. Pakai HP Ipan, teleponan, Nokia 2600 di speaker ke. Jadi per menit di atas 3.000 bener. Pada tahun itunya kalau nelpon ke sama operator mah paling semenit berapa ratus gitu. Ke telepon gitu mah semenit 3.000-an. Iya. Gitu guys ya, buat yang nggak tahu nih apalagi gengsi ya. Dulu mah hiburan kita kayak gitu. Ya. Dan ya sepertinya sampai segini dulu lah episode kali ini nih, episode pertama. Mungkin masih banyak kurangnya dari kita lah ya. Masih banyak ega-eganya. Bahasa kita yang belum rapi mohon dimaklum lah. Dan next mungkin kita bakal bahas apa ya? Mungkin lagu lah. Penasaran. Lagu boleh. Lagu pas kita masih muda lah, masih kecil lah. Remaja lah, awal-awal. Jadi lagu 2000-an lah. Jadi awal. Iya weh. Di lagu yang paten pada zaman kita. Paten tuh maksudnya yang paling kita ingat
dan paling ada ceritanya Ya, gitu. Iya. yang ada Ada ceritanya lah, gitu. yang kita inget gitu. Zaman dulu tuh sebenarnya yang lagi hype tuh lagu apa sih? Nah, Atau bahkan walaupun lagu itu sedang hype tapi kita suka lagu itu, kita punya lagu sendiri boleh. Dan kita punya lagu yang ada ceritanya juga di balik lagu itu boleh. ya, karena menarik karena menariknya nanti kita ada ceritanya dan ceritanya itu POV pada tahun itu gitu guys. Gitu. Jadi yang kalian nggak ngerasain pada tahun-tahun itu nanti kita semoga kita bisa Gen Z dan Gen Alpha mungkin ini ya. Jadi kita bisa mudah-mudahan tersampaikan lah cerita-cerita kita nanti di lagu-lagu itu sesuai POV tahun itu. Gitu. Dan mungkin yang nanti mungkin kalau kalian gak tahu lagu itu bisa jadi referensi lagu baru buat kalian lah. Sebenarnya Hidden Gem itu banyak ya lagu-lagu zaman dulu ya. Hidden Gem itu. Dah, begitulah. Tapi untuk corona kumaha? Corona nanti ya bebas pokoknya mah. Lihat aja next episode apakah akan horor lagi ataukah akan tradisi lagu, tapi menurut Ipan sih mending diselingi lah sih. Seling dulu lah. Kalau horor-horor terus nanti bosen. Oke. Gua Ivan Kurniawan pamit. Gua Oji doang pamit. Oji Osborne. Bye.